Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bu Stinti sudah bersama kita saat ini. Oh, belum ada ya? Belum Pak. Iya, kita sambil menunggu Pak. Siapa ini? Ketua kelompok Ibu Lukmawati. Ya. Jadi kita empat coaching. Ya. Jadi untuk memaksimalkan waktu ini karena kita diberikan waktu terbatas ini, Bu Stince, kami silakan. Oke, terima kasih Pak Astri sebagai evaluator. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya 3 kali ya. Pagi, pagi, pagi. Yes, intonasinya makin naik. Oke. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan karena kita diberi waktu dan kesempatan walaupun hanya melalui virtual ya. Kita berjumpa lagi. Hari ini Ibu bersyukur karena Ibu mendapat lagi 10 teman baru yang ada di Bangkep. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa muka ya, karena nanti akan ada klasikal. Dan sudah pasti kelompok ini akan berjumpa dengan Ibu karena Ibu merupakan coach sekalian. Ya, oke, Ibu ingin tanya, kalau agenda 1 siapa yang bawakan? Pak Mukhtar, Bu. Pak Mukhtar. Agenda 2 siapa? Wahab. Agenda 3? Bude Yuli. Oke, Ibu ingin tanya, kita hari ini masuk pada agenda coaching agenda pembelajaran atau agenda 4 yang kita akan berjumpa terus-terus ini ya sampai seminar. Ibu ingin tanya dulu ya. Oke, sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu ya karena kita baru berjumpa. Ibu diberi nama Stince dengan marga Urianto, biasa dipanggil Tin. Ibu mendapat gelar insinyur dari Institut Pertanian Bogor, MSI di Universitas Tadulako. Ibu lahir di Buol 5 September 64. Sekarang Ibu WI Ahli Madya 4C. Alamatnya sekarang ini Jalan Sempati, dulu di Jalan Tambuli. Kantornya di BPSDM. Ini nomor HP, ini nomor email. Perlu nomor HP. Kita bikin grup ya, teman-teman. Kita bikin grup khusus ya. Grup coach, taruh kelompoknya dan Bangkepnya harus ada ya. Bangkep supaya karena di grupnya Ibu banyak ya, banyak grup coachnya Ibu, grup coaching sehingga harus ada kabupatennya. Ibu punya pengalaman sedikit ya, kurang lebih 15 tahun Ibu dipercayakan memegang beberapa OPD dan Ibu pernah juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian karena basic ilmu Ibu adalah ilmu pertanian. Jadi kurang lebih 11 tahun. Saat ini Ibu Widyaswara Ahli Madya. Nah, di sini ya kita akan membulatkan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Mukhtar, nilai-nilai dasar ASN apa yang sudah diajarkan. Dari agenda 1 kita akan belajar bagaimana nilai-nilai bela negara itu menjadi bagian dari kita ya, dan bagaimana isu yang kita angkat itu sudah diajarkan analisisnya oleh Pak Mukhtar ya. Analisis isu, analisis penyebab, sudah semuanya ya Ibu yakin itu. Nah, setelah itu kita akan melihat ya, Pak Wahab sudah mengajarkan bagaimana berakhlak itu ya. Dari 7 ini dia akan masuk pada tahapan-tahapan kegiatan yang akan kita buat. Jadi kegiatan ada tahapan-tahapannya. Dari tiap tahapan akan ada output. Jadi dari tahapan itu apa nilai dasar yang akan kita aktualisasikan, itu yang kita tulis. Nah, setelah itu ya, melalui Ibu Yuli juga sudah diajarkan bagaimana kita melihat isu yang kita angkat itu dari segi manajemen ASN dan smart ASN. Ya.
kita akan melihat penyebabnya dengan fishbone, ya. Kita akan menapis isu dengan APKL atau salah satunya saja ya, USG. Setelah itu kita melihat dari core isu, kita akan melihat apa penyebabnya melalui fishbone, dan kita akan buat gagasan kreatif. Dari gagasan kreatif ini, apakah 1, 2, 3 gagasan kreatif kita satukan menjadi suatu yang akan kita buat dengan judul tertentu dalam aktualisasi kita. Kita buat dalam kegiatan-kegiatan, ingat, 3 hal penting dalam aktualisasi yang kita akan lakukan. Yang pertama, perencanaannya bagaimana. Yang kedua, pelaksanaannya bagaimana. Dan yang ketiga, evaluasi. Ya. Kalaupun kegiatan kita atau isu atau gagasan kita terlalu besar, kita boleh kelompokkan dia menjadi ya, jangka pendek yang akan kita lakukan selama 30 hari, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita boleh masukkan jangka menengah dan jangka panjang pada rencana tindak lanjut. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Oke. Ibu sebenarnya ingin berkenalan, tapi waktu kita terbatas. Jadi, pas berkenalan, ya, sebutkan nama panggilannya, ya, nama panggilan, unit kerjanya di mana, dan nilai MOC tertinggi berapa, serta isu yang akan diangkat. Ya. Apakah core isu? Ya. Core isu yang akan diangkat, semua sudah konsultasi dengan mentor? Ada yang belum? Sudah Ibu. Sudah ya? Tidak ada lagi yang belum konsultasi ya, karena di agenda 3 diwajibkan hukumnya. Kalau Ibu mengajar agenda 3, wajib hukumnya mengkonsultasikan isu yang akan diangkat dengan mentor. Jadi semua sudah. Jadi dalam perkenalan ini sekaligus kita membahas apa menjadi materi kita. Jadi nama panggilanmu siapa, kerja di unit mana, nilai MOC tertinggi apa, berapa, dan apa yang menjadi core isu yang akan diangkat dalam aktualisasi. Silakan Ibu, persilakan Agung Santoso. Silakan Agung. Mana Agung? Silakan Agung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Agung Santoso, biasa dipanggil Agung. Unit kerja saya di UPT, Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba. Nah, nilai MOC saya yang paling tinggi yaitu 76. Nah, terus isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya penggunaan alat ukur yaitu dacing oleh kader posyandu. Dacing. Iya, dacin. Terima kasih. Jadi, oke, itu isumu. Iya. Iya. Itu core isu. Isu, Ibu. Itu core isumu. Iya. Oke, kalau Ibu tanya, ya, di responnya, kalau Ibu tanya, kalau itu jadi penyebab, ya, kalau itu jadi penyebab, apa akibat? Akibatnya, Ibu, dalam pelaporan untuk tenaga gizi itu susah untuk dapat hasil yang maksimal. Contohnya untuk penentuan status gizi. Oke. Kalau dia dibalik, ya, belum optimalnya, ya, pendataan status gizi. Ya, kalau cuma dacing itu cuma penyebab. Adik-adik ya, lihat ya, melihat isu itu dari segi jangan-jangan isu yang kita angkat itu penyebab, bukan isu. Ya, jadi kalau kita balik dia, kalau jadi belum optimalnya penggunaan alat ukur atau dacing itu jadi penyebab, akibatnya apa? Kan dia sebab akibat. Nah, sekarang kita balik dia. Tadi akibatnya, tadi Agung bilang apa tadi, Gung? Dalam pencatatan oleh petugas gizi itu akan susah untuk pelaporan karena nanti penentuan status gizi dari hasil penimbangan itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi pelaporan, Ibu. Jadi seandainya ini anak seharusnya tidak gizi buruk,
tetapi karena belum optimalnya ini penggunaan timbangan oleh kader yang saat pembacaan, tapi di sini yang kemarin saya waktu posyandu bukan saat pembacaan, tetapi dalam standarisasi penimbangan itu kasusnya. Oke, jadi akibatnya penentuan status gizi yang kurang akurat. Ya, nanti penentuan status gizi kurang akurat. Jadi penentuan status gizi yang kurang akurat di mana? Di berat badan Ibu. Berat badan Jadi anak. penentuan status gizi yang kurang akurat dari segi berat badan. Jadi penentuan status gizi yang kurang akurat dari berat badan anak. Ya. Nah, kalau itu akibatnya, misalnya ya, kalau dia tidak akurat penentuan berat badannya, apalagi kalau itu jadi penyebabnya, ya kita anu terus ya. Kalau ini jadi penyebabnya, apa akibatnya lagi? Kalau dia tidak akurat dari berat badan anak ini, apa akibat? Tingginya status anak gizi buruk. Bisa, Ibu. Di Tataba, ya? Iya, bisa. Begitukah? Iya. Ya? Bisa menjadi anak tingkat anak yang gizinya kurang itu bisa menjadi tinggi. Nah, jadi diperbaiki lagi isumu, ya, bukan karena penggunaan alat yang tidak optimal, itu jadi penyebabnya, bukan akibat, bukan isu yang isu itu kan adalah hal yang dibicarakan, ya, wah tidak akurat itu data yang dikirim, ya, tidak akurat pendataan di Tataba itu. Yang gizi kurang, gizi buruk itu tidak benar itu, ya. Nah, penyebabnya karena apa? Penggunaan timbangan yang kurang benar dari alatnya, ya. Yang, nah, atau dari skillnya, dari apanya, ya. Oke, nanti diperbaiki Agung ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Christopher Enoch. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Christopher Enoch, biasa dipanggil Ito. Saya bekerja di instansi Puskesmas Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Nilai MOOC saya 84. Sedangkan isu yang ingin saya angkat yaitu belum maksimalnya atau belum optimalnya pengolahan, analisis, dan interpretasi data surveillance di Puskesmas Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Terima kasih, Bu. Belum optimalnya pengolahan atau analisis data surveillance. Iya. Ya. Dia jadi kenapa dia begitu? Ya. Kalau ini menjadi seperti tadi ya, seperti Agung. Kalau ini jadi penyebab, apa akibatnya? Akibatnya seperti yang kita tahu bahwa tugas fungsi surveillance itu atau epidemiologi itu lebih ke data. Jadi karena belum optimalnya data ini, baik pengolahan, analisis, dan interpretasi, mengakibatkan pada data yang valid itu masih minim. Kalau data validnya minim, maka akan berpengaruh pada proses perencanaan yang ada di puskesmas maupun tindakan pencegahan penyakit yang ada di puskesmas. Oke, jadi perencanaan akibatnya itu ya, akibatnya itu kan ke perencanaan, ya, perencanaan, ya, perencanaan dengan penggunaan data surveillance yang tidak maksimal, ya, jadinya kan begitu ya, dia punya ujung itu di perencanaan, ya, akibatnya perencanaan kita tidak akurat karena data surveillance-nya kita itu tidak benar analisisnya. Ya, jadi di situ kemuarannya ke situ. Ini hanya menjadi faktor-faktor penyebab. Nah, jadi bisa jadi faktor penyebabnya bahwa kemampuan ya mengolah datanya kurang bagus, peralatannya tidak ada,
atau tidak cukup dan lain sebagainya, ya, atau tidak ada pembiayaannya dan karena itu cuma menjadi tanggung jawab atau tidak ada sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ito. Nanti kita lihat lagi ya. Sekarang Ibu ingin komentar dari Fadriyanti. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fadriyanti, biasa dipanggil Lian. Asal instansi saya yaitu di Puskesmas Lumbilumbia. Puskesmas apa? Puskesmas Lumbilumbia. Nilai MOC saya 78. Dan isu yang saya angkat yaitu pengaruh pengelolaan obat pada tahap penyimpanan. Pengaruh pengelolaan obat pada tahap penyimpanan. Pengaruh pengelolaan obat pada tahap penyimpanan. Nah, kalau ini apa pengaruhnya? Pengaruhnya biasanya kalau penyimpanannya tidak sesuai atau tidak optimal akan memperlambat kinerja kita dalam melakukan pelayanan baik di apotek maupun di gudang obat tubuh. Oh, oke. Jadi dia punya akibat karena pengelolaan obat ini yang belum bagus, ya. Akibatnya tidak optimalnya pelayanan, ya, pelayanan obat di apotek apa, ya. Itu kan akibatnya. Jadi karena simpannya tidak keruan, tidak ada label-labelnya, tidak teratur, ya. Ini apoteker ya. Iya, Bu. Oke, jadi akan mengatur penyimpanan obat. Dan kalau begitu, ya, ingat, karena ini sudah coachingnya Ibu ya, harus ada before and after. Ya, sebelumnya begini, kondisinya harus difoto. Nah, simpan itu jadi foto dokumentasimu. Sebelum kondisinya begini, sesudah saya atur kondisinya begini, itu menjadi bukti bahwa sudah diaturin barang, sudah diatur susun sesuai ketentuan yang berlaku. Karena bisa perhatikan ya, kalau mengambil masalah atau menjadi isu, itu harus ada data atau ada fakta. Ya, tidak boleh asal-asal. Kalau tidak ada data atau fakta, dia bukan menjadi isu. Artinya cuma cerita mati saja, orang Manado bilang ya, cuma asal-asal saja. Ya. Jadi harus ada data, kalau tidak ada data ada fakta. Ya, faktanya bagaimana? Pelayanan di apotek satu pasien bisa memakan waktu sekian jam. Ya, itu faktanya. Lambat pelayanannya. Kenapa? Berapa lama lambatnya? Nah, jadi setelah itu ya, setelah diatur akan dievaluasi bagaimana meningkatkan ya, atau jadi rendahnya pelayanan obat di apotek apa ya, puskesmas apa, puskesmasmu ini puskesmas Menyolumbia ini ya, berapa lama ya, berapa lama dia lamanya ini waktu sebelum, jadi harus kau tahu itu. Nah, setelah kau atur ya, kan ini dengan ini mempercepat. Nah, setelah diatur berapa kecepatannya, yang biasanya pasien harus tunggu 1 jam, ini tidak, 10 menit sudah selesai. Ya, jadi itu harus terukur ya, adik-adik, harus terukur. Dan itu ada di akhir nanti ada testimoni, ya, keluarga pasien kah atau pasien, bahwa pelayanan sekarang ini sudah lebih baik. Itu testimoninya harus ada video singkat testimoni. Kalau yang begini-begini, karena tidak bisa kita ukur secara statistik dia, ya. Paham maksudnya Ibu ya? Kalau yang seperti ini harus dia demikian hal-hal yang bisa diperlihatkan kepada penguji nanti. Oke? Terima kasih Lian. Terima kasih Bu. Lanjut Fitri Sriyanti.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitri Srianti Aibat, biasa dipanggil Fitri. Nilai MOOC-nya saya 84. Isu yang saya angkat itu optimalisasi. Tunggu, OPD-mu apa? Unit kerjamu apa? Iya, maaf Bu. Saya unit kerja saya bertugas di Puskesmas Kotikum Selatan. Oke. Isu yang saya ambil optimalisasi epidemiologi dalam analisis faktor resiko penyebab penyakit TB paru di wilayah kerja Puskesmas Kotikum Selatan. Dalam faktor risiko penyebab penyakit TB. Oke. Ada data yang terkait dengan penyakit TB di tempatmu? Iya, Bu. Ada. Kalau yang iya ada. Ya, harus ada ya. Kau angkat tentang TB. Iya, ya. Karena yang saya tanya 5 bulan kemarin dari Januari 2022 itu naik 9 kasus, terjadi peningkatan kasus. Ya, bisa. Jadi yang penting itu ada ya, ada data atau fakta ya. Jadi dalam di latar belakang harus dicantumkan hal itu. Dia menjadi latar belakang. Data atau fakta ini menjadi latar belakang mengapa isu ini kita angkat. Dan ada analisis isu di bawahnya nanti. Setelah gagasan kreatif kita, ya, bla 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 ini tadi ya, optimalisasi epidemiologi bla bla bla. Analisis dampak isu kalau kita tidak atasi apa yang akan terjadi harus ada di latar belakang ya. Oke, jangan lupa itu ya, analisis dampak isu, kasih huruf tebal saja dia, setelah itu kalian sampaikan. Oke, lanjut. Irmayani Astuti, silakan Irma. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Nama saya Irma Yuni Astuti, biasa dipanggil Irma. Saya bekerja di Rumah Sakit Tripora. Nilai MOOC saya 76. Isu yang saya angkat adalah kurangnya pengetahuan keluarga mengenai penyebaran infeksi TB paru. Gitu Ibu. Kurangnya pengetahuan keluarga tentang mengenai infeksi TB paru. Apa yang melatar belakangimu mengangkat ini? Dari mana kau tahu dia kurang? Ya, karena saya bekerja di ruang isolasi. Jadi biasanya kalau ada pasien masuk, itu keluarganya yang jaga bisa sampai 6-7 orang dan ada anak-anak juga yang ikut. Begitu Bu. Oke, itu fakta ya, itu fakta. Iya, fakta dan tidak memakai masker. Pokoknya keluar masuk saja Bu. Jadi kalau perlu di foto-foto, ini foto kondisi saat ini ya, bahwa banyak pasien keluarga yang menjaga tanpa pakai masker ya, itu harus ada fakta. Dan itu kok cerita di latar belakang kenapa ini perlu diangkat. Nah, dan bagaimana kau tahu dia kurang juga? Apa yang kau mau bikin selain fakta itu, melihat-lihat itu? Melakukan ini sosialisasi, edukasi tentang apa ini TB, bagaimana cara penyebarannya, dan penanganan itu seperti apa. Oke. Kalau dia berarti si Irma mau meningkatkan, ya? Iya. Kan dia kalau kurang berarti mau meningkatkan. Nah, bagaimana kau tahu bahwa dia meningkat? Apa jadi indikatormu? Keluarga pasien bisa patuh terhadap protokol kesehatan, juga bisa menjaga kualitas kesehatan diri sendiri. Dengan cara anak-anak yang di bawah umur ini jangan dibawa untuk membesuk, dan yang menjaga itu maksimal 2 orang. Oke, itu harus ada ya realnya. Maksudnya ada perubahan. Ada perubahan. Biasanya ada yang membuat sebelum melakukan sosialisasi dikasih pretest namanya. Setelah itu disosialisasi dikasih lagi post-test. Nah, data ini juga bisa mendukung bahwa kita bisa mengukur meningkat tidak pengetahuannya setelah dia dengan soal yang sama. Ya, dengan soal yang sama kita berikan, kita bisa melihat meningkat tidak pengetahuannya setelah kita mengedukasi
melalui penyuluhan yang kita berikan. Ya, harus Ya, Bu. terukur ya, harus terukur kalau meningkatkan. Dari mana kita lihat dia meningkat. Berarti Bu, nanti saya membuat kuesioner begitu yang dibagikan ke keluarga Iya, pasien. bisa kuesioner dalam bentuk pilihan ya, supaya bisa dipilih dia sudah tahu belum. Setelah kau melakukan edukasi, dia sudah tahu belum atau tidak tahu, tetap tidak tahu ya. Oke. Ya Bu, terima kasih. Ya, lanjut Mercy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mercy Adriana. Nama panggilan Mercy, saya dari UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang. Nilai emosi saya yaitu 72, adapun isu saya yaitu tingginya kasus penyakit TBC di Kelurahan Sabang. Tingginya, nah, berarti ada data. Ya, ada data. Mercy harus kuasai datanya, data berapa bulan terakhir ya, sehingga ini diangkat menjadi isu. Menjadi isu artinya ini dibicarakan. Banyak orang TBC di sini ya. Ya, sekarang apa yang akan kita buat? Ya, apa yang akan kita lakukan untuk menurun? Kalau dia tingginya berarti kita mau menurunkan. Nah, kita lihat dalam 30 hari kerja. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Ingat ya, 30 hari kerja aktualisasinya. Kalau yang kita ingin buat itu lebih dari 30 hari kerja, misalnya dia menjadi 2 bulan atau 6 bulan, ya, karena biasanya TB itu kan minum obatnya 6 bulan. Ya. Iya. Nah, jadi bisa kita jadikan itu rencana tindak lanjut masuk di jangka menengah yang akan kita lakukan. Boleh saja, ya. Bu, ini kan kasus saya ini kan penyebabnya juga itu karena ini pemantauan obatnya kurang maksimal. Jadi pasien itu kan harusnya kan itu rutin minum obat. Tapi karena, dan kami memberikannya itu kan per 1 minggu Bu, supaya kami bisa mengontrol. Tapi sebelum 1 minggu itu habis, mereka itu kan harusnya sudah datang, 2 hari sebelum habis sudah datang. Tapi mereka nanti sudah habis atau melewati 1 hari atau 2 hari baru datang. Jadi di situ yang saya mau angkat juga untuk pemantauan obatnya. Oke, boleh. Jadi tidak apa-apa itu, cuma tekniknya bagaimana. Apakah kau door to door, ya, istilahnya dari pintu ke pintu, ya. Jadi atau ada cara lain yang dipakai, bisa saja. Oke, makasih Mercy. Lanjut, Neroldi. Terima kasih Ibu atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neroldi Tidah, biasa dipanggil Nerol. Unit kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Nilai MOC 86. Untuk isu, sebenarnya isu saya tadi menurut Ibu Yuli terlalu luas. Karena berkaitan dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan ini yang masih rendah. Itu Ibu. Sehingga mungkin masih berkonsultasi dengan mentor kembali, karena memang yang sering dibicarakan itu terkait dengan PAD kita di Banggai Kepulauan memang yang masih rendah. Cuman tadi masukan dari Ibu Yuli ini terlalu luas, karena wewenangnya saya masih sebagai CPNS, sehingga mungkin masih perlu dipersempit lagi untuk isunya ini. Oke, ya. Sekarang Ibu tanya, apa urusanmu? Kau mengurus apa, Nerol? Ya, kalau di analisis jabatan sebenarnya bukan apa sekarang yang kau bikin, tidak usah analisis jabatan, realnya. Saya evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah. Evaluasi pendapatan daerah. Sekarang tugasmu di situ. Jadi mengevaluasi pendapatan daerah. Ya, di dalamnya tentang berkaitan dengan pelaporan, pembukuan. Pelaporan. Nah, sekarang kau fokus ke situ. Fokus ke pelaporan. Bagaimana pelaporan ini bisa mempengaruhi kebijakan, ya? Sehingga pimpinan mengetahui dalam waktu yang tidak lama. Ya.
Oke? Jadi dia fokus. Jangan terlalu, Ibu Yuli betul, terlalu luas kalau urusan pendapatan yang masih rendah. Betul di mana-mana PAD itu rendah. Tapi fokus ke urusanmu, ke urusan pelaporan tentang realisasi atau apa namanya ya, pendapatan daerah itu. Sekarang bagaimana kau bikin ya pekerjaanmu itu cepat diketahui oleh pimpinanmu, mentormu, cepat diketahui oleh atasannya mentor, ya, karena ini berkaitan erat. Cepat diketahui oleh pengambil kebijakan di mana-mana, atau cepat diketahui oleh ya instansi terkait di mana berkaitan dengan pendapatan daerah tersebut. Oh, ini yang masih kurang di pariwisatanya. Ini masih kurang di perdagangan. Ini masih kurang di perizinan. Ya? Atau apa yang menjadi kewenangan kabupaten. Itu masih rendah. Ya? Bisa? Jadi fokus ke situ, fokus ke urusan. Karena begini, jangan sampai teman-teman sejawatmu yang senior-senior bilang, apa urusanmu juga? Masih CPNS lagi belum tahu apa-apa. Tapi tenang saja. Tenang saja ya. Jadi urus urusanmu saja. Urus urusan yang menjadi urusanmu, tapi ingat, ada mentor di belakang kita. Kita menjadi burung pelanduk, ya, kita menjadi burung pelanduk di atas kepala mentor. Di atas kepalanya bupati, di atas kepalanya sekda. Pak, ini yang kurang laporannya. Nah, bagaimana dia tahu? Tidak mungkin kan kau langsung bawa ini, Pak, laporan bla bla bla. Ini itu bikin habis waktu. Tapi dia klik saja di laptopnya, klik, saya mau lihat laporan. Klik, dia bisa membaca sekaligus. Oh, keren banget. Ya, siapa takut? Siap, Ibu. Terima kasih. Oke. Urusanmu saja yang diurus ya. Memang terlalu luas kalau secara umum. Tapi bagaimana urusanmu itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh instansi terkait yang melakukannya. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Ya, lanjut Riston. Mana Riston? Hadir, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Riston Agner Heis Mayusa. Bisa dipanggil Riston. Nilai MOOC saya 84. Saya bekerja di Dinas Perindustrian Perdagangan, bagian metrologi legal. Nah, di sini saya mengangkat isu mengenai metode pengelolaan data, alat ukur takar timbang, metrologi legal di Dinas Perindak belum efektif. Terima Metode kasih. apa? Apa tadi ulang isumu? Metode? Metode pengelolaan data, alat ukur takar timbang, metrologi legal di Dinas Perindak belum efektif. Nah, Ibu tanya, kenapa kau tahu belum efektif dia? Ya, begini Bu, soalnya rancangan aktualisasi saya yaitu membangun sebuah aplikasi digital di mana metode yang ada sekarang ini masih memakai metode manual berupa kertas gitu Bu. Apa akibat karena dia tidak efektif? Nah, dari metode yang ada, yang pertama itu akurasi data karena masih memakai pulpen atau kertas. Kemudian penyajian data itu kalau masih memakai media kertas masih lambat dan memakan tempat. Misalnya kalau pergi ke tempat jauh kita harus bawa dokumen yang banyak. Kemudian jika kertas itu mudah rusak Ibu. Misalnya kita bawa kena air bisa rusak. Tapi dengan media digital yang saya akan rancang cukup memakai smartphone, lebih simpel dalam metode pendataan. Oke. Jadi harus tergambar dalam latar belakang kondisi saat ini, ya. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan nanti. Karena kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan ada gap. Dari gap itu kita memunculkan gagasan-gagasan kreatif kita, ya, dengan hal-hal yang kita kreatifkan. Saya mau bikin ini, bikin itu. Tetapi harus tadi Ibu katakan ya, harus ada data atau minimal fakta, ya, tergambar dengan jelas
Dan jangan lupa analisis dampak isu. Kalau saya tidak rubah ini, apa akibatnya? Ya, jika maka, ya, saya analisis dampak isunya apa? Harus tergambar di latar belakang di alinea terakhir dengan gagasan sekaligus analisis dampak isunya. Itu harus tergambar dengan baik ya. Oke. Terima kasih Riston. Lanjut Rukmawati. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Rukmawati Sialung, biasa dipanggil Ita. Asal instansi saya UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, tepatnya di Puskesmas Tataba. Nilai MOC saya yang paling tinggi itu 76. Kemudian untuk isu yang saya angkat adalah kurangnya optimalisasi sistem kewaspadaan dini dan respon pencegahan penyakit diare di wilayah kerja Puskesmas Tataba. Terima kasih Ibu Cinci atas waktu dan kesempatannya. Nah, apa yang melatar belakangi isumu, Ita? Banyak kasus kah? Baik. Untuk hal yang melatar belakangi. Atau lambat kah? Baik, terima kasih Ibu Cinci. Untuk hal yang melatar belakangi, ini saya melihat ada terjadi peningkatan kasus untuk diare. Ini per bulan Januari, jumlah kasusnya ada 4 orang, kemudian bulan Februari 10 orang, bulan Maret 16 orang, dan bulan April ini ada 1 kasus bayi meninggal karena penyakit diare. Ini diakibatkan oleh mungkin dari metode pengumpulan data lapangan petugas surveillance yang belum terlalu mahir, kemudian dari lingkungan tempat pasien atau masyarakat tinggal yang belum terlalu menerapkan PHBS, kemudian dari material atau metode yang digunakan yang belum maksimal, yang mengakibatkan adanya kasus diare di Puskesmas Tataba. Jadi kita kembali kepada upaya pencegahan dan optimalisasi sistem kewaspadaan dini. Terima kasih. Ya. Yang penting itu ada data. Tadi Ibu tanya ya, ada data dan apa yang melatar belakanginya, ada kasus-kasus ya, atau misalnya ada kelambatan, ada kematian ya, itu kan penting ya. Karena kalau ada yang demikian itu akan memperburuk ya nilai di Puskesmas Tataba dalam meningkatkan akreditasinya. Tataba sudah dapat akreditas apa Puskesmasmu? Ada 2 dari Tataba ini, Agung dan Ita. Tataba dapat akreditas apa? A, B, C, D? Atau ada istilah lain? Izin Ibu, utama. Mohon maaf kalau saya salah, kalau tidak salah C. Masih C ya? Oke. Nanti itu perlu ditahu ya, karena kalau penguji tanya, kenapa kau mengangkat ini dari segi akreditasi juga itu akan terlihat. Kalau dia sudah bagus ya, sudah A misalnya berarti pelayanannya sudah lebih bagus. Ibu pernah benchmarking ke Puskesmas dengan nilai A. Luar biasa. Ya, itu luar biasa. Bagaimana caranya? Jadi pasien datang ya, pasien datang langsung menghadap di antrian, setelah itu dia di depan komputer. Jadi komputernya itu kayak ATM begitu. Dia tekan blak 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 blak, dia dapat ini jam berapa dia masuk di poli mana. Ya, itu yang dapat A ya. Setelah itu statusnya ya sudah langsung terlink di ini status, yang ini statusnya langsung terkirim ke poli di mana dia akan ini ya. Jadi dia pakai itu. Jadi ada kayak tidak lagi, dan orang masuk ke itu tempat status itu sangat rahasia. Dia harus tekan hanya orang-orang yang berkepentingan dengan sidik jarinya baru dia bisa membuka pintu. Tidak semua orang bisa masuk di dalam. Jadi ada sidik jari dipasang baru bisa masuk. Nah, itu luar biasa keamanan dari segi beberapa hal di ini. Dan alur kemana kalau masih baru dia tahu. Saya mau ke poli ini, oh warna ini dia perginya. Ya, dia akan disebut di itu waktu dia mendaftar, karena saudara, Bapak Ibu mau ke poli ini, warna ini yang diikuti ya. Jadi di lantai itu ada alur warnanya. Dia tidak kebingungan lagi karena Puskesmas sudah begitu bagus ya. Dan informasi-informasi penting keluar terus
di layar monitor televisi yang ada di ruang tunggunya. Luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu yang mau membaca, ada pojok-pojok bacanya. Lantas untuk lansia-lansia, ya, ada tempat refleksi yang taman kecil, ya. Taman kecil diatur dengan bagus dengan lagu yang sangat baik. Dia bisa jalan-jalan di situ sambil mendengar lagu. Ya, siapa takut? Ibu bilang, wah, ini ide-ide yang bagus yang Ibu bisa sampaikan kepada peserta Latsa. Kenapa kita tidak bisa melakukan walaupun itu hal kecil, ya? Bagaimana kita bisa membuat, ya, tempat main anak di waktu menunggu, ya? Ada tempat main anak yang sangat baik sehingga ibu-ibu yang memeriksa ininya tidak terganggu. Oke, itu cuma sekilas info. Oke, masih ada lagi, silahkan Stevenson. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Stevenson, biasa dipanggil Steven. Saya dari instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan. Nilai MOOC saya 94. Dan isu yang saya ambil yaitu kurangnya publikasi penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kurangnya informasi. Kurangnya publikasi penyebarluasan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke. Ya. Sekarang dari apa akibat kalau dia menjadi penyebab? Akibatnya bukan selama ini ketika saya datang ke Dinas Lingkungan Hidup, konsultasi dengan dinas terkait bahwa ada beberapa kegiatan mereka yang belum jalan, khususnya kegiatan terkait publikasi dengan menggunakan poster, banner, atau media sosial, karena ini merupakan salah satu kegiatan uraian kegiatan di dalam seksi peningkatan kapasitas di bidang yang saya jalani sekarang. Oke, jadi harus ada faktanya, ya. Kenapa dia kau katakan kurang? Sekarang kau mau meningkatkan, ya, berarti kalau kurang berarti meningkatkan. Cara meningkatkan bagaimana? Ya, itu harus terurai dengan baik, ya. Jadi tujuan kita dari masalah, kita akan membuat gagasan kreatif, ya, dengan tujuan yang kita buat. Tujuan akan dijawab oleh kegiatan, ya. Tujuan yang ingin kita capai dijawab dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau tujuannya sangat luas, sangat besar, kita bisa uraikan dia dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting disetujui oleh mentor. Artinya kalau disetujui dia akan mendukung. Saya akan melakukan ini. Ya, oke. Terima kasih. Ibu sudah mendengar sekaligus berkenalan karena waktu kita terbatas sehingga Ibu membuat cara seperti ini supaya kita bisa langsung merangkum apa yang menjadi isu. Nah, Ibu izin share screen kembali. Oke, bisa kelihatan ya. Jadi kita sudah lihat apa yang menjadi isu, ya tadi ya, isu penyebabnya apa, gagasan kreatif apa, bagaimana kegiatan-kegiatan. Tetapi sebelumnya Ibu ingin memperlihatkan dulu, ya. Kalau Pak Muhtar ajar analisis isu pakai apa? Halo, Pak Muhtar mengajarkan APKL, USG, Fishbone. Oke, analisis isu 2 dipakai. Pilih salah satu, APKL atau USG. Yang mana yang paling dikuasai dan familiar untuk kalian? Apakah APKL atau USG? Pilih salah satu saja, ya. Tidak usah dua-duanya. Akan memakan waktu kalau dua-dua kita pakai karena kita punya waktu terbatas untuk memaparkan. Nah, jadi di sini ya isu ya. Ini tadi ya isu menjadi masalah sehingga dia bermasalah.
Karena ada isu itu akan menjadi masalah. Apa masalahnya? Ada gap antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Nah, harapan dan kenyataan. Nah, akibatnya apa? Kinerja juga unit kerja kita tidak bisa memuaskan. Tadi ya, kalau penguji bertanya. Nah, nanti pertemuan berikut kita bahas ini ya. Penguji bertanya. Apa yang coba saudara jelaskan bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3 yang diadarkan oleh Ibu Yuri. Bagaimana isu yang saudara angkat keterkaitannya dengan agenda 3 dalam artian manajemen ASN dan smart ASN. Bagaimana keterkaitannya? Oke, Ibu akan mendengar pada pertemuan berikut jawabannya. Ya, tidak usah Ibu tanya sekarang. Dibikin dulu bagus-bagus, ditulis bagus-bagus. Ya, nah sekarang kita lihat tools ya, alat yang dipakai. Kita pakai APKL atau USG saja. Sebenarnya banyak ya, banyak. Ada Astrid dan lain sebagainya. Tapi kita pakai 2 saja, APKL atau USG. Nah, setelah kita pakai, kita akan dapat core issue. Ya, artinya isu utama yang dapat ranking paling tinggi. Karena dalam APKL dan USG, skor yang kita pakai 1 sampai 5. Ya. Kalau 1 itu sangat, yang di bawah sekali itu sangat kurang. Nah, mari kita lihat. Ini kita lihat ya. Contoh, kita pakai APKL. 3 isu kita angkat. Skor tertinggi ini batasnya 20 karena tiap skor itu batasnya 5, tiap kriteria batasnya 5, dan kalau 4 berarti 4 kali 5 20. Tidak boleh lebih dari 20. Salah hitung namanya. Nah, yang paling tinggi itu yang akan menjadi core issue. Ya, ini dari segi Astrid ya, tidak usah kita pikirkan. Ini yang Ibu katakan tadi, harus ada tergambar di latar belakang kondisi saat ini. Nah, bagaimana kondisi yang diharapkan? Kita harapkan. Kita boleh bikin dalam bentuk tabel. Artinya, sekarang kita lihat lagi USG. USG begitu juga. Skor paling tinggi adalah 5, berarti nilai tertinggi 15, tidak boleh lewat dari 15. Ya. Bagaimana U-nya? Sangat urgen, cukup urgen, kurang urgen, tidak urgen. Begitu dia ya. Dalam kita menilai. Nah, dalam kita menilai ini boleh kita tentukan sendiri atau kita adakan FGD. Artinya fokus group discussion, kita tanyakan ke rekan sejawat kita, kira-kira menurut kalian ini bagaimana? Nilai berapa? Bisa juga kita tentukan, kita bicarakan dengan mentor. Nah, gagasan kreatif ya. Gagasan kreatif ada, kita lihat ya secara konseptualnya bagaimana, gagasan nyatanya yang bagaimana yang bisa kita buat sesuai kondisi kita yang ada. Kalau gagasan kita lebih dari 1 dan kita hanya akan memilih 1 saja, ya, kita boleh menggunakan namanya memilih gagasan kreatif dengan McNamara. Ya, Bu Yuli menjelaskan atau Pak Muhtar ada? Kalau tidak usah juga dipakai, bikin pusing juga. Tapi kalau mau dari segi efektivitas, efisien, kemudahan. Kalau kita punya banyak gagasan, bisa kita pakai. Nah, ini karena di ruang yang Ibu lihat di Kolabjar, tidak ada ruang untuk Ibu masukkan tugas. Ya. Jadi, tolong ini, Ibu tunggu Ibu sorong dulu ini ya. Di foto dia. Tolong di foto. Ya. Ini Ibu maksudkan. Jadi tugas diunggah LMS ini tidak usah karena dia tidak ada di LMS. Kalian beruntung.
ya. Jadi pilih salah satu isu yang menjadi identifikasi isu di tempat kerja saudara, isu terkait dalam agenda 3 tadi Ibu katakan ya, manajemen dan smart, ya. Pilih salah satu isu yang paling memenuhi kriteria untuk diatasi atau paling core isu, ya, isu utama. Setelah itu caranya harus pakai tools, ya, dalam menentukan tadi APKL atau USG, setelah itu Fishbone untuk penyebabnya. Ya, Ibu tidak usah menjelaskan lagi Fishbone dengan APKL dan USG. Kalian sudah diajarkan oleh Pak Muhtar tentang hal itu. Dan bagaimana mengaitkannya dengan manajemen ASN dan smart ASN sudah juga disampaikan oleh Ibu Yuli. Sekarang gagasan-gagasan kreatif, ya, sebutkan kegiatan-kegiatan gagasan kreatif Anda, apa yang akan dilakukan, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan dari yang sudah Ibu jelaskan atau menjadi bermasalah? Baik, Ibu. Ya, silakan. Fasilitator Ibu Since, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan teknik untuk pengiriman tugas Ibu. Ini apakah kalau di Collabjar apakah tersedia atau kita kirimnya melalui grup diskusi yang kita mau buat Ibu melalui WhatsApp. Kemudian saya rasa cukup. Terima kasih. Oke. Jadi ini yang Ibu akan tanyakan dulu ke ini ya. Tanyakan dulu ke evaluator ya, karena Ibu lihat kalian sudah membuka Collabjar? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Tidak ada tempat materi juga tidak ada ya? Iya, Bu. Nah, tidak ada tempat materi, tidak ada tempat tugas. Jadi sebenarnya materinya nanti Ibu share di grup, makanya bikin grup sekarang ya, supaya Ibu bisa share materi ke grup. Nah, setelah itu tugas juga Ibu share. Nah, tugas itu dibikin di Word saja ya. Tugas dibikin di Word. Dia akan menjadi bagian dari nantinya ya, akan sudah menjadi tulisanmu nanti ya. Dia bikin di Word, kalau memungkinkan nanti tinggal dipindahkan kan kalau di PowerPoint, tapi dibikin di Word dulu supaya bagus ya, supaya nanti ditampilkan di Word saja. Untuk pertemuan berikut kita akan ketemu tanggal 10, 14, 16. Jadi kita akan 3 kali ketemu ya. Nah, karena masih ada waktu ya, Ibu ingin, karena masih ada waktu, foto ini tugasnya. Halo? Sudah, Bu. Ya, baik. Sudah difoto ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang ingin Ibu sampaikan lagi. Kita masih punya cukup waktu supaya kita sekaligus sekali mendayung ya. Jadi formatnya Ibu akan kirim juga ya, format tulisan. Jadi di format itu kita sudah bikin di situ. Maksudnya sudah langsung kerja. Setelah ini kita bikin grup, Ibu kirim di grup saja format untuk pembuatan rancangan aktualisasimu. Ya. Siapa ketua kelompok? Riri, Bu. Riri? Ita, Ibu. Oh, Ita. Oke. Iya. Silahkan Ita ya buat grupnya. Iya. Supaya bisa Ibu masukkan format penyusunan rancangan di situ ya, dan juga bahan yang kita bicarakan hari ini. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan. Silakan, kesempatan bertanya. Ini coachmu ini, coach ini, ya. Ini coach, kita akan seminar pada tanggal 18. Ya, 18 itu tidak lama. Kalau kita tidak mengerjakannya, hati-hati ya, akan kesulitan. Dan
harus dikerjakan dengan baik supaya Ibu ingin memperlihatkan satu lagi ya. Kalau ada yang sudah bisa laju kerja di sini, ya, oke, foto juga ini. Kan tadi unit kerja ada, identifikasi isu sudah ada, isu yang diangkat, ya, tidak usah identifikasi isu, langsung isu yang diangkat apa, gagasan pemecahan isu apa, ya, gagasanmu apa, dalam bentuk judul di sini, bisa dalam bentuk judul. Ya, bisa juga belum judul. Kalau judul itu harus ada fokus, catat ya. Judul harus ada fokus dan lokus. Fokusnya kita apa? Ya, dan lokusnya kita di mana? Harus ada fokus dan lokus. Bisa dia disingkat, misalnya Tataba keren. Ya, artinya dia dibikin di Tataba. Ya, kreativitas apa bla bla keren singkatan dari apa, bisa begitu ya, atau apa yang bisa kita beri singkatan kalau mau disingkat, kalau tidak perlu, tidak apa-apa juga. Nah sekarang diisi ya kegiatannya, Ibu katakan tadi dalam aktualisasi minimal 3 ya, ada 3 kegiatan: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 3 komponen ini harus ada dalam aktualisasimu. Nah, boleh dia lebih dari 3 dan sebaiknya dia minimal 4. Karena Ibu coach ya, Ibu tahu kriteria penilaian. Dalam pedoman baca-baca kriteria penilaian ya. Tadi Ibu, oh iya, maaf, Ibu belum memperlihatkan kalian ya. Nanti Ibu kirim, Ibu gabung di anunya Ibu, dasar kebijakan. Kalian kalau melihat referensi dari teman-teman yang lama, hati-hati dengan dasar kebijakan ya. Di materi Ibu akan cantumkan nanti dasar kebijakan yang Perlan 10 tahun 2021 itu yang sudah berakhlak. Kalau Perlan 1 2021 belum, masih aneka. Ingat ya, jangan salah ya mengambil dasar kebijakan. Di latar belakang biasanya ditulis bla bla bla. Ingat, kalau menyontek istilahnya mengambil referensi dari yang angkatan-angkatan sebelumnya, hati-hati. Karena jangan sampai penguji bertanya, kok ambil angkatan berapa punya ini? Ketahuan di situ sudah, ya. Ketahuan di situ sudah, karena kau tidak ganti, ya. Karena kau tidak ganti. Oke. Ini kegiatannya Ibu katakan tadi sebaiknya 4, ya, kegiatan 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana dia bisa 4? Tadi Ibu bilang cuma persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di pelaksanaannya bisa lebih dari 1. Ya, di pelaksanaannya bisa lebih dari 1 kegiatan. Dari setiap kegiatan minimal keluar 3 tahapan. Kalau kegiatanmu tidak bisa kau urai, misalnya ya, karena nyontek di tempat yang lain, kegiatan pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor. Aduh, apa ya tahapannya ya? Aduh, bikin konsep, ketuk pintu, atau kasih salam, apa sudah ya? Nah, artinya kalian membuat kegiatan yang terlalu sempit. Mungkin saja dia ada merupakan tahapan di kegiatan lainnya. Contoh, konsultasi dengan mentor sebaiknya masuk dalam tahapan saja. Dalam tahapan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Ya. Persiapan pelaksanaan aktualisasi atau apa judul yang pertama-pertama ya, yang kalian ini itu konsultasi dengan mentor masuk di tahap pertamanya. Nah, apa output dari melakukan konsultasi dengan mentor? Ya. Selain terlaksananya konsultasi dan mendapat masukan, saran, dan persetujuan mentor, output ini harus ada buktinya. Ada foto bertemu mentor, ada persetujuan mentor yang kita tulis dalam bla bla bla. Ya, mentor bertanda tangan di situ dan itu jadi lampiran. Nah, kolom 5 apa yang kita isi? Dalam melakukan konsultasi dengan mentor itu nilai dasar yang 7 itu mana yang kita bisa buat? Kita lihat dari perilakunya. Ya, Pak Wahab sudah menjelaskannya ya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kontribusi terhadap visi dan misi Pemda yang diambil. Maaf ya, backsound-nya Ibu agak ribut. Ya, ayam bekok. Aduh,
Susah itu ayam dikasih berhenti, tengedol ibu bilang. Nah, nilai organisasi berakhlak. Bisa saja yang dari kolom 5 apa yang kita lakukan, yang bisa kita implementasikan. Maaf ya ibu suruh kasih diam dulu. Maaf ya, sedikit gangguan. Soalnya itu tidak bisa dikasih berhenti dulu. Sudah ibu sudah minta di bagaimana caranya kasih berhenti ayam. Bunyi ayam mengganggu. Dia mendabling suaranya ibu. Oke, tadi kita sudah membahas tentang kolom tadi ya. Jadi kita menggunakan visi dan misi Pemda. Kita lihat karena ini bervariasi, ada di OPD ya, ada di OPD ya, artinya bukan di kesehatan semuanya. Jadi kalau kesehatan kita lihat, kalau visinya pasti sama ya, semua walaupun dia di OPD mana. Kalau misi, nah misinya itu misi keberapa yang tertuju dengan OPD yang kita ada di situ. Misalnya dengan BLH, misi keberapa yang diemban oleh BLH, ya. Kalau dengan dinas pendapatan, misi keberapa terkait dengan dinas itu, ya. Kalau dengan puskesmas pasti dengan kaitannya dengan kesehatan, ya. Kalau dengan perindak, itu misi yang keberapa yang terkait dengan itu yang kita ambil, ya. Kalau tidak memahami itu boleh konsultasi dengan mentor, ya. Mentor pasti tahu, karena mentor itu diangkat, ya. Karena dia dianggap cakap dan mampu, ya. Jangan pandang enteng mentor ya, jangan pandang enteng mentor. Pernah ada ini, cuma cerita ini, ada anak Latsar katakan, Bu, saya ini mau ambil mentorku bukan kepala seksiku. Kenapa? Saya mau ambil sekretaris saja, sekretaris badan. Kenapa? Apa kepala seksimu tidak ada? Ada Bu, tapi dia tidak tahu apa-apa. Jangan begitu ya. Jangan menganggap dia tidak tahu apa-apa. Jadi karena kepala seksiku dia tidak tahu apa-apa, semua saya yang kerja. Bukan berarti begitu, ya. Urusan dia tahu atau tidak itu urusan berikut. Karena dia sudah dilantik, dianggap cakap dan mampu. Jadi Ibu ingin ingatkan, Maslow ini ahli ya, sudah meneliti bahwa ada 5 kebutuhan manusia dan kebutuhan tertinggi yang kelima itu kebutuhan tertinggi itu selainkan kebutuhan pertama sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan tertinggi adalah pengakuan diri. Ya, pengakuan diri artinya kita mengakui keberadaan mentor kita sebagai atasan kita. Ya. Jangan kita menganggap sepele dia. Supaya dia mendukung kita. Itu Ibu katakan tadi. Kita ada di kepalanya saja sebagai burung yang bisik-bisik, burung pelanduk. Nah, yang membisikkan kepada mentor, ini Pak. Nanti dia yang akan memainkan peran. Karena kalau kita yang terlalu, orang Manado bilang tunjung pandai, nanti teman sejawat kita bilang, apa juga kau masih CPNS sebagai sekali, kau belum tahu ini, ya. Kau belum rasa ini, kau belum tahu bagaimana kerja, ya. Belum apa-apa kau ini, belum banyak pengalaman. Jadi jangan begitu kita ya. Ibu ingin ingatkan, karena Ibu sudah pengalaman. Ada satu coach Ibu begitu, Ibu bilang jangan. Mau bodoh bagaimanapun itu mentormu, dia tetap mentor. Hargai dia. Belum tentu dia punya kelemahan, tetapi ada kelebihannya. Ya, ada kelebihan sehingga dia dilantik pada jabatan tersebut. Itu harus kalian akui. Ya.
Ada juga yang katakan, aduh Bu, kepala puskesmasku, dia tidak tahu apa-apa. Nah memang begitu. Ya tidak mungkin lah. Cuma karena dia ini, makanya dia dilantik Bu jadi kepala puskesmas. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Belum tentu. Paling tidak dia sudah lebih lama dari kalian. Dia menjadi pegawai negeri sipil. Sudah banyak pengalamannya. Ya, itu paling tidak. Kalau dia tidak tahu apa-apa, ilmunya masih kurang, bisa saja ya. Tetapi dia lebih punya pengalaman. Dia sudah lama menjadi CPNS karena untuk dilantik pada jabatan tertentu, salah satu adalah pangkat dan golongan harus sesuai. Nah, jadi itu ya. Kita gunakan penelitiannya Maslow bahwa manusia itu siapapun dia mau diakui, ya. Bukan dipuji ya, bukan hanya dipuji. Kita itu bukan hanya memuji tapi mengakui keberadaannya. Ya, sebagai pimpinan kita. Itu Ibu ingatkan, ya. Supaya kita jangan berbentrok dengan mentor waktu di seminar. Wah, dia itu kepala batu, ya. Tidak pernah konsultasi dengan saya, mau-maunya saja dia angkat itu. Padahal saya tidak suruh dia angkat itu. Hati-hati, langsung terjun bebas itu angkamu sama penguji, ya. Bagaimana nilai berakhlak kolaboratif bisa dilakukan? Kalau mentor saja kau tidak bisa dengar mentor, ya. Ingat ya, teman-teman ya. Oke, Ibu ingin kalian mendapat nilai terbaik. Karena di rancangan adalah kesempatan pertama kalian harus mendapatkan nilai terbaik, ya. Manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya, buat rancangan kegiatanmu dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma satu urusan yang 1 minggu selesai. Jangan. Penguji juga itu punya pengalaman segudang dalam menguji. Sudah banyak CPNS yang diujinya. Jadi dia sudah tahu. Kalau ini cuma 1 minggu bikinnya, ya selesai urusan. Ya, jadi kita harus bikin kegiatan yang 30 hari masuk akal dilakukan. Kalaupun dia terlalu besar, boleh kita bikin untuk jangka menengah dan jangka panjang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Dari tabel tadi yang Ibu sajikan, ada kesulitan mengisinya? Oke, foto ini ya, foto dia. Tidak usah identifikasi isu ya, karena di atas sudah ada identifikasi isu. Kecuali ini identifikasi isu dihilangkan. Ada kesulitan dalam mengisinya ini? Ibu Since izin. Iya. Ya. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Ibu mohon untuk dijelaskan kembali terkait dengan pengisian untuk tabel bagian keterkaitan substansi mata pelatihan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kolom 5 ya. Kolom 5 ini penting sekali. Ibu yakin Pak Wahab juga sudah menjelaskannya. Tetapi sekali lagi Ibu jelaskan. Tadi contoh ya. Contoh. Kita melakukan kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahap pertama, ya, kegiatan pertama di tahap pertamanya melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya tadi ya, mendapat persetujuan, masukan, saran dari mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihan dalam artian dengan agenda 2, ya. Dengan agenda 2 itu yang berakhlak, nilai mana yang masuk di sini waktu melakukan konsultasi dengan mentor? Apakah tadi Ibu katakan berorientasi pelayanan sebaiknya masuk di melakukan konsultasi karena dia masih manajemen atasan dan bawahan. Karena kalau berorientasi pelayanan itu sudah ada masyarakat. Memberikan pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat. Ya, itu kan inti dari berorientasi pelayanan. Artinya ada masyarakat di dalamnya, ada publik yang terkait dengan apa yang akan kita buat. Tahapan yang kita buat. Ini kan belum ada publik, baru sisi manajemennya. Ya, baru sisi manajemennya. Ya, setelah itu misalnya kita bisa masuk di mana? Kompeten, akuntabel, loyal, dan lain sebagainya. Kita pilih mana yang paling terkait. Ya, mana yang bisa kita lihat dari
perilakunya. Apa catatan perilaku-perilaku yang sudah diberikan oleh Pak Wahab? Ada Pak Wahab sudah berikan? Perilaku tiap berakhlak itu dari 7 nilai-nilai dasar? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, ada ya. Nah, setelah itu, tahap kedua, misalnya, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Apa outputnya? Ya, mendapat saran masukan ya dari rekan sejawat. Tahap ketiga, membuat jadwal pelaksanaan, apa sudah intinya ya, langsung misalnya membuat jadwal surveillance. Bukan membuat jadwal aktualisasi, bukan. Tapi sudah ke inti apa yang kita mau bikin. Misalnya contoh membuat jadwal surveillance. Ya, kalau yang surveillance. Nah, outputnya apa? Tersedianya jadwal surveillance. Bagaimana keterkaitannya dengan berakhlak ini? Nilai mana yang akan kita buat, kita aktualisasikan pada saat kita membuat jadwal surveillance. Apa di situ? Ya. Bisa ya? Nah, kalau kolom 6 kan sudah pasti tahu ya, tadi Ibu sudah jelaskan. Kolom 7 juga kita lihat dari kolom 5. Nah, setelah satu kegiatan selesai, misalnya ada 3 tahapannya, ya, kita akan buat di bawah sekali dari kolom 5 ini bagaimana keterkaitannya dengan agenda 3. Kan mata pelatihan agenda 2 yang masuk di kolom 5 ini agenda 2 dan agenda 3. Dia masuk pada segi mana? Manajemen K atau Smart ASN? Ya. Manajemen K atau Smart ASN? Bisa ya? Oke? Bisa dipahami? Bagaimana penjelasannya Ibu? Sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Bisa, Ibu. Terima kasih. Oke, ya. Jadi sebaiknya di kolom 3, 4 dan 5 itu buat garis pertahapannya supaya jelas pemisahnya. Ya. Jelas penguji bagus membacanya. Oh, tahapan ini outputnya ini berakhlak yang terkait. Nah, setelah semua selesai, ya, tutup lagi di tahap ketiga misalnya tutup, ditulis lagi di situ manajemen ASN misalnya dan Smart ASN. Artinya penguji akan tahu bahwa oh di bawah ini ya dia terkait dengan manajemen ASN saja atau dia terkait dengan kedua-duanya. Ya, dari kegiatan ini karena untuk agenda 3 itu dia terkait dengan kegiatan saja. Tapi kalau agenda 2 kita lihatnya dari tahapan, dari kolom 3. Tapi kalau agenda 3 kita lihatnya dari kolom 2. Bisa ya? Oke. Bisa dipahami? Sudah jelas? Jadi buat ini. Supaya kalau pertemuan tanggal 10 masih lama. 1 minggu sudah sampai sini ya. Jangan tunda-tunda pekerjaannya. Jangan tunda-tunda, bisa sudah sampai sini. Nanti Ibu minta sama evaluator untuk membuat kolom-kolomnya atau membuat bagiannya atau kita lewat ini saja, lewat WA boleh juga, ya. Tapi yang jelas, ya biar tidak dikirim ke Ibu nanti dipaparkan. Daripada saat pertemuan berikut kita paparkan. Jadi dia dalam bentuk Word saja dulu. Nanti di pertemuan tanggal 16 itu sudah dalam bentuk PowerPoint. Ya. Bisa dicicil-cicil memang. Oh, saya sudah bikin PowerPoint. Ingat, bikin PowerPoint jangan penuh dengan aksesoris. Ya. PowerPoint, kekuatan ada di poin-poin. Jangan aksesoris gambarmu di situ ada ya yang besar sekali setengah slide itu ya mukamu di situ. Atau bunga-bunga atau apa ya intinya tidak kelihatan lagi, tulisannya kecil-kecil. Harusnya apa yang kita ingin sampaikan itu yang lebih kuat di situ, bukan aksesoris ya. Ingat ya, aksesoris PowerPoint perlu tapi tidak mendominasi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu ingin perlihatkan ini ya, lihat.
tadi itu ya, bagaimana dari core isu masuk di kegiatan-kegiatan ya berakhlak ini akan kita lihat dari tahapan-tahapannya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekarang waktunya bertanya. Nah, isu tadi yang Ibu kasih betul, ya. Tadi itu yang Ibu bilang mungkin saja dia jadi penyebab, dikasih bagus, ya. Ingat ya, kalau kita membuat isu, coba kita bikin kalau dia jadi penyebab, isu yang kita buat ini apa akibatnya? Kita balik-balik begitu dia, ya. Sehingga isu harus tergambar dengan baik, ya. Isu harus tergambar dengan baik bahwa dia menjadi masalah. Mungkin saja bukan masalah itu, tapi dia adalah penyebab. Sehingga masalah yang kita akan angkat adalah memang betul-betul jadi masalah. Ya, memang yang masalahnya yang kita angkat ya, bukan isu, bukan penyebab yang kita buat jadi isu. Penyebab dari isu itu kita akan bisa lihat, ya, kita akan bisa lihat. Jadi bisa kita melihat dari fishbone yang akan kita angkat. Siapa punya tugas ada fishbone bisa tampilkan fishbone. Ada yang punya fishbone yang bagus? Siapa bisa mencobakan tentang fishbone yang dicoba diangkat? Ada? Ada fishbone yang bisa kita lihat bersama? Bagaimana? Halo, teman-teman? Ada yang bisa memperlihatkan fishbone? Kalau Bu. tidak, ya ada? Saya, Bu. Oke, silakan tampilkan fishbone-mu supaya kita coba melihatnya dengan lebih baik ya. Ibu akan menutup. Silakan tampilkan fishbone. Ada akses untuk share? Ada, Bu. Silakan. Coba tampilkan fishbone yang menjadi tugas, boleh ya, supaya kita bisa melihat. Ya, ini Mercy mencobakan. Oke. Nah, supaya ini foto ya. Foto kok tidak jelas. Kok klik sound-nya mungkin ya. Oh, sudah ya. Oke, mantap. Nah, lihat ya. Mercy memilih main material. Jadi oke, tingginya kasus TB di lingkungan masyarakat. Jadi berarti ingin menurunkan ya. Nah, sekarang dari main material metode itu harus ada panah ke tulang tengah. Harus bikin panah bahwa ini menjadi penyebab-penyebabnya. Dan dari kurangnya alat pemeriksaan itu panahnya ke tulang samping ini, ke tulang material itu. Dia harus diberi panah, ya. Artinya ini menjadi penyebab dari segi mennya, ini kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi kalau tulang-tulang ini tidak usah juga terlalu semua diangkat dari tulisanmu, ya, diringkas dia, ya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sejak awal mengalami gejala. Apa yang bisa kita ringkas di situ? Lalu teman-teman coba kita membantu Mercy. Dari segi mennya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri sejak dini mengalami gejala. Kalau kita singkat jadi apa dia? Atau tingkat kepatuhan minum obat masih kurang. Halo, ada yang bisa bantu Mercy? Disingkat dia, tapi dia sudah bisa dipahami oleh pembaca bahwa oh, kesadaran masyarakat kurang kesadaran masyarakat.
Yang pertama mungkin Bu bisa rendahnya kesadaran masyarakat. Ya. Ya, kalau yang kedua rendahnya kepatuhan minum obat. Ya. Jadi tidak usah panjang-panjang dia, ya. Nah, kenapa jadi kabur lagi dia? Ya. Lantas di ekor, ya. Sekaligus Ibu jelaskan ya, karena Ibu coach ini harus tampil mantap. Ekor adalah unit kerja. Misalnya contoh Mercy itu ada di Puskes Sabang. Di sini di ekor itu ditulis Puskesmas atau PKM apa istilahnya Sabang. Ya, artinya pembaca akan membaca bahwa oh ini masalahnya tingginya kasus TB di lingkungan masyarakat Kelurahan Sabang dari unit kerja Puskesmas Sabang. Lantas tulang tengah harus taruh panah ke kepala ikan. Artinya dari penyebab-penyebab inilah akibat yang ditimbulkannya. Ya. Oke, lantas ini tulang-tulang ini yang tulang-tulang kecil bisa juga dia dipecah-pecah. Jadi dia beberapa tulang baru disampingkan ke mainnya. Ya, tidak gabung satu tulang begini. Ya. Istilahnya ini kan tulang-tulang kecil. Bahwa penyebab-penyebab itu ada tulang-tulang kecilnya sehingga dia dibilang fishbone. Ya, tidak dikelompokkan menjadi besar. Jadi dari metode itu ke tulang tengah harus ada panah. Oke, sudah lumayan gambar fishbone-mu ya. Cuma tinggal jarak antara rumah pasien ke puskesmas Sabang berjauhan. Apakah ini metode? Ingat ya. Nah, itu bisa masuk di lingkungan, bukan metodenya. Halo teman-teman, coba bantu Mercy. Ya, apa yang metode yang bisa masuk di metode sini? Yang mengakibatkan tingginya. Metode apa? Penyuluhan kurang kah? Ya. Apa? Metode kan misalnya apa yang kita bisa bikin? Izin Ibu Since. Ya. Untuk metodenya mungkin bisa digunakan teknik untuk mengingatkan pasien cara minum obat. Ya, belum adanya. Jadi kan penyebabnya itu belum ada, ya, belum ada cara mengingatkan, ya. Oke, bisa saja begitu. Tapi kalau jarak antar rumah ini bukan jadi metode, ya. Perhatikan ya, Mercy ya, pindahkan dia, ya, pindahkan dia. Dia bisa masuk di lingkungan. Nah, ini yang di sini kau pindahkan ini kurangnya pengontrolan penggunaan obat oleh pasien atau begini. Di sini bisa jadi kurang peran keluarga. Kalau lingkungan kan, lingkungan artinya lingkungannya peran keluarga kurang untuk bagaimana mengobati ini yang kena TB. Tapi metodenya, ini metodenya ya yang harus dipas dia. Jadi penyebab-penyebabnya kita harus sesuaikan juga dengan tulang-tulang besar yang ada. Ya. Nah, tempat pembuangan akhir untuk sampah medis belum ada. Ya. Bagaimana kaitannya dengan tingginya kasus TB dengan ini? Harusnya pas ya. Coba ini. Tempat pembuangan akhir untuk sampah medis belum ada. Bagaimana teman-teman yang lain? Masuk tidak dia di material? Halo, dengan tingginya kasus TB di lingkungan masyarakat Kelurahan Sabang. Jadi penyebab juga ini harus realistis dia ya. Karena baku pas dia orang Manado bilang ya. Dengan akibat yang kita angkat. Jadi tempat pembuangan akhir ini mungkin isu. Ya, ini mungkin isu yang ada di Puskesmas Sabang. Ya, kalau keterbatasan obat TB oke. Ya, keterbatasan obat TB di sini ya, bukan obat. Kalau obat secara umum tidak masuk dia dengan ini. Ya, dia harus pas dengan apa yang menjadi sebab dan akibat.
Harus tetap dia kepala ikan yang harus diperhatikan. Kita melihat penyebab, kepala ikan tetap menjadi patokan kita, ya. Bahwa yang akan kita lihat kepala ikan, apa yang menyebabkan kepala ikan ini terjadi. Ya. Bisa? Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Merci, silahkan di stop share. Bunda, Ya. hanya mengingatkan waktu kita sisa berapa menit. Oke, terima kasih. Silakan yang lainnya, ada yang ingin bertanya? Tidak ada kesulitan lagi membuat analisis isu, ya, pakai satu saja, APKL atau USG. Tidak usah pakai dua-duanya ya, bikin pusing. Ya, karena tidak cukup juga waktumu akan menyajikan. Setelah itu penyebabnya dianalisis dengan fishbone. Tadi Ibu sudah jelaskan dari contoh yang dikemukakan oleh Mercy. Kita harus dalam menentukan penyebab-penyebab dari main material method, ya, itu kita harus lihat kepala ikannya, akibat. Tidak asal-asal taruh penyebab, ya, harus connect dia. Kalau kita penyebab ini, oh akibatnya ini, ya. Itu ya harus connect dengan itu, tidak sembarang-sembarang dari isu yang kita pakai waktu latihan-latihan, kita taruh saja semua di situ, tidak demikian. Sudah serius ini kita bikinnya, ya. Sudah lebih teliti kita membuatnya. Karena kita akan seminarkan. Ada penguji yang akan menilai hasil karyamu. Tapi tidak usah ragu-ragu juga menulis. Nanti Ibu akan membimbingnya. Oh ini masih kasih kurang, ini masih. Seperti tadi ya. Ibu sudah katakan ke Mercy. Oh, itu bukan di situ tempatnya. Karena itu bukan menjadi penyebab. Penyebab kaitannya dengan kepala ikan. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita punya waktu tinggal beberapa ini ya. Jadi maaf, izin tadi bertanya, Bu. Iya, silakan. Bu, saya mau bertanya masalah analisis isu terkait fishbone. Apakah boleh misalnya dari 4 kategori penyebab dari main material metode itu salah satunya kita tidak masukkan penyebabnya, apakah boleh, Bu? Misalnya dari segi lingkungannya tidak ada. Oke, kita maksimalkan penyebab. Kalau memang tidak bisa kita dapatkan, berarti mungkin isu yang kita angkat itu terlalu kecil. Hah? Isu yang kita angkat terlalu sederhana. Oke, baik teman-teman. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bunda. Ya, mohon maaf ini soalnya kita terbatas oleh waktu. Kita nanti akan ketemu lagi pada tanggal 10. Tadi Ibu sudah memberi beberapa tugas yang akan mereka paparkan pada tanggal 10 nanti. Siap Bunda, siap Bunda. Terima kasih dan ayo mari kita beri aplaus dulu. Untuk ya. Pertemuan kita pertama kali ini pada Ibu Stince. Kemampuan kita, kompetensi kita di dalam menggunakan teknologi komunikasi informasi.